Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada para pemirsa, pendukung dan penonton channel Ponpes Hidayatul Ulum, semoga dengan kita bersama-sama menonton dan menyimak video ini, kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sekalian mendapatkan ilmu yang barokah. Dan insya Allah tontonan kita tidak hanya sekedar sebuah hiburan, tapi mengandung nilai-nilai ilmu yang insya Allah ini mempunyai nilai pahala tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video yang untuk kali ini, saya ingin mencoba menampilkan beberapa redaksi atau ibarat dari redaksi-redaksi kitab yang ditulis oleh ulama-ulama bermadhab Syafi'i pada khususnya, terkait tentang masalah bilangan sholat Jum'ah. Nah, ini yang menarik saya bahas karena ini sudah sebenarnya sudah dibahas oleh teman-teman dan rekan-rekan saya, terkhusus kepada Kiai Habibi, Kiai Mahduri. Alhamdulillah, beliau ini adalah orang-orang yang luar biasa himmahnya di dalam menuntut ilmu, sehingga memberikan banyak ilmunya yang memberikan pemahaman-pemahaman yang luar biasa kepada kita sekalian. Kita doakan semoga beliau berdua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang beliau sampaikan menjadi salah satu sebab kita sekalian mendapatkan berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terkait masalah sholat Jum'ah ini, kenapa saya coba tampilkan videonya, untuk menjawab keraguan kita dan sekaligus menambah ilmu. Ini yang paling penting, ziyadatul ilmi, menambah ilmu untuk kita sekalian tentang apa sih dan kenapa itu dengan sholat Jumat. Ini yang perlu saya sampaikan. Langsung saja kepada poin intinya. Syarat untuk melakukan sholat Jumat ini disebutkan dari dalam kitab Fathul Qarib. Saya ambil yang kecil dulu, Fathul Qarib. Syarat untuk mendirikan Jumat itu, fi'lul Jum'ah, itu ada 3. Salah satunya, yang pertama, dilakukan di tempat yang notabene kampung, kota, ataupun balad ya. Balad itu bisa kampung, bisa kota ya. Kalau kampung itu qaryah, kalau sebuah kota itu balad atau Madinah, itu begitu. Satu. Yang kedua, dan ini yang menjadi pembahasan topik kita hari ini, adalah an yakunal adadu arba'ina. Jumlah ahli Jumat itu ketika dilakukan berjamaah itu harus 40 orang. 40 orang ini adalah syarat sah mendirikan Jumat. Awas, ingat, mendirikan Jumat. Jadi syarat sah mendirikan Jumat madhab Syafi'i, Imam Syafi'i di dalam kitab-kitabnya, ulama-ulama itu menerangkan 40 orang. Tapi ingat, kalimat dan angka 40 ini adalah hukum yang terdapat khilaf di dalamnya. Artinya apa? Ada ulama-ulama, jangankan Syafi'i dengan Maliki, Hanafi dengan Hambali, Imam Syafi'i dengan ashab Syafi'inya saja di dalam hal ini berbeda-beda pendapat. Nah, berarti kalau masalah ini berbeda-beda pendapat, sudah kita bisa pahami tentunya ini adalah min masailil khilafiyah, masalah daripada masalah khilafiyah bainal ulama. Ketika kita menemukan masalah khilafiyah di dalam satu pembahasan, kita harus mengikuti sebuah kaidah fikih yang berbunyi al-mukhtalaf la yunkar wal mujma' la yukhtalaf. Artinya apa? Sesuatu hukum yang ikhtilaf, yang ulama sendiri berbeda-beda pendapat, la yunkar. La yunkar itu artinya apa? Tidak boleh kita ingkari keadaannya, tidak boleh kita ingkari eksistensinya. Dalam arti kita harus menerima
perilaku dan cara ibadah orang lain yang tidak sama dengan ibadah kita. Toh memang masih ada sandarannya, cuma memang harus mengikuti prosedur-prosedur tertentu. Nah, itu yang menjadi syarat. Yang kedua, wal mujma' la yukhtalaf. Kaidahnya kan al munkar la yukhtalaf wal munkar la al mukhtalaf la yunkar wal mujma' la yukhtalaf. Artinya perkara yang sudah ijma itu tidak bisa diperselisihi. Artinya apa? Perkara kalau sudah paten ijma bainal ulama, ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Seperti haramnya zina, itu sudah ijma, bahkan sudah nas. La ijtihad, la masagha fil ijtihad lin nusus. Tidak ada ruang untuk ijtihad di atas nas. Ini sudah masalah mujma' alaih, itu tidak bisa dipersangkalkan lagi. Dan untuk masalah bilangan Jumat ini banyak sekali perbedaan pendapat dari ulama, tapi saya ingin mencoba menyampaikan hikmah dari angka 40. Kenapa? Di dalam sholat Jumat, anggota ahli Jumat yang sholat pada waktu sholat Jumat itu harus berbilangan 40. Apa rahasia angka 40? Saya coba ini buka kitab Al-Bajuri karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Saya ini sangat senang kitab ini karena memang isinya luar biasa bagus. Walaupun keterangan ini juga tidak hanya ada di kitab Al-Bajuri, tentunya ada di kitab I'anatul Talibin jilid 2. Ini di I'anatul Talibin juga ada di jilid 2. Tapi saya coba ingin baca di kitab Al-Bajuri. Artinya apa? Ketika kita bermudzakarah membahas atau mencari sebuah keterangan hukum, kita coba cari ibarat yang paling mudah. Itu resep saya untuk memahami sebuah ibarat. Kadang-kadang masalah ini sebenarnya sudah jelas atau gampang, atau katakan lengkap disampaikan di dalam kitab Fathul Mu'in, tapi ibaratnya ini kadang ngejelimet loh, kadang bikin pusing. Ya kita cari ibarat kitab lain. Ya bukan tidak ada di kitab Fathul Mu'in, ada, tapi kita cari ibarat yang lebih mudah untuk disampaikan. Nah, itu resep saya untuk memahami fikih. Di dalam kitab fikih tentang hikmah daripada angka 40. Kenapa sholat Jumat itu harus dilakukan oleh 40 ahli Jum'ah? Ahli Jum'ah itu adalah laki-laki mukallaf, bukan hamba sahaya, penduduk asli domisili, ya mustautin, ya bukan musafir atau bukan orang yang ngontrak atau numpang. Itu syarat-syaratnya. Kenapa angka 40? Wal hikmatu fi ishtiratil arba'ina. Nah, ini bahasanya lebih jelas dan lebih langsung teratur. Wal hikmatu fi ishtiratil arba'ina. Adapun hikmah di dalam pensyaratan 40 ahli Jumat. Annal arba'ina la takhlu an waliyillah. Itu karena angka 40 itu pasti di dalamnya itu terdapat waliullah. Artinya apa? Maksudnya begini, orang yang satu kelompok, ketika 40 orang berkumpul melakukan ibadah, maka tidak kosong. Artinya pastilah di salah satu orang itu terdapat orang yang digelari waliullah. Tapi ini bukan waliullah seperti yang kita pahami, dia itu wali langsung diangkat wali. Tidak, ini maksudnya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi wali Allah di sini ada yang menafsirkan memang itu seorang wali, ya bisa saja seperti itu. Tapi kalau pemahaman yang standar saya, ini bukan wali seperti dia itu wali Allah. Oh tidak, ini maksudnya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Karena memang wali itu maknanya kekasih Allah. Maknanya kekasih Allah. Wa annal arba'ina akmalul a'dad. Dan alasan kedua adalah angka 40 itu adalah angka yang paling sempurna. Angka yang paling sempurna itu 40. Wa annal insan yanmu ilal arba'ina. Dan manusia itu bertumbuh ketika usia 40. Kematangan berpikir manusia itu angkanya angka 40. Maka ada satu kitab saya punya
tentang hikmah dan rahasia di usia 40 tahun. Nah ini juga kalau kita nanti suatu saat kita bikin videonya, kita baca apa sih rahasia di usia 40 tahun, nanti kita baca. Selanjutnya, wa anna kulla nabiyyin yub'atsu ala ra'sil arba'in. Dan para nabi itu diutus pada usia 40 tahun. Kecuali, ada pengecualian ya, Nabi Isa alaihi salam. Ini Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu tidak diutus pada usia 40, karena memang usianya juga kurang dari 40 ketika meninggal dunia. Nah itu hikmahnya. Jadi hikmah angka 40 seperti yang saya sampaikan tadi, tidaklah lepas dari bagian daripada waliullah di dalam golongan 40 orang. Sehingga angka 40 inilah yang dipilih oleh Rasul di dalam satu hadisnya, la jum'ata illa ma'al arba'in, ya. Ataupun di dalam hadis Nabi ya yang lain yang menerangkan Jumat itu harus dilakukan oleh 40 orang. Fungsi dan materinya apa? Orang yang sholat Jumat dengan hitungan angka 40 ini terdapat doa wali, dan doa wali itu diijabah oleh Allah, sehingga akan menjadi kolerasi yang tepat, menjadi kolaborasi yang cocok dengan sebuah hadis Nabi yang mengatakan barang siapa orang yang melakukan sholat Jumat maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Jumat depan. Dan ini adalah kolerasi atau pencocokan, ya, cocok logi dengan apa yang disyaratkan dan disampaikan oleh hikmah daripada 40 orang yang terdapat wali tersebut. Sekian untuk video singkat yang saya sampaikan, bisa dicek di dalam kitab Al-Bajuri dan di dalam kitab I'anatul Talibin untuk pembahasan masalah secara fikih angka 40. Kita nanti bahas lagi dengan channel yang sama dan dengan lingkup ruang yang sama. Sekian, Al-Fakir sampaikan. Apabila ada kesalahan makna atau